أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الطلاب والطالبات الأحباء Alhamdulillah di hari fursa sanihah nastamiru kita melanjutkan pelajaran ulumul hadis untuk kelas 11. Dalam kitab ini terakhir kita sudah membaca mengenai hadis hasan. Di kemarin dijelaskan bahwa wal hasanul ma'ruf turqan lawadat rijaluhu lakas sahih istahara. Jadi hadis hasan itu merupakan al-ma'ruf, hadis yang terkenal. Turuqan di jalannya atau sanad silsilah daripada hadis itu terkenal dan juga banyak. Jadi bukan hanya satu dua, tetapi hadis hasan juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang banyak dan perawinya itu banyak jalurnya. Bukan hanya misalnya misalnya A ini sumbernya, kemudian C itu sudah bercabang, ada C, ada D, ada E, ada F dan seterusnya. Nah mereka itu sudah memperoleh jalur hadis yang sama, tetapi daripada hadis yang sama daripada jalur yang berbeda-beda, daripada silsilah perawi yang berbeda-beda. Nah perbedaannya dengan hadis sahih, hadis hasan ini apa? Rijaluhu la kas-sahih ishtahara. Hanya saja perawinya itu tidak sepopuler hadis-hadis sahih. Dia ada sedikit saja mungkin kelemahan di antara mereka. Dia ada kekurangan dari popularitasnya, ada kekurangan, tidak sama seperti hadis sahih. Maka dikatakan hadis hasan. Nah berikutnya adalah hadis dhaif. Penjelasan tentang hadis dhaif itu ada pada bait yang ke-6 ya. Dari muqaddimah di situ ada wa kullu ma'an rutbatil husni kasur fa huwa dhaif wa huwa aksaman kasur wa huwa aksaman kasur. Jadi hadis dhaif itu merupakan hadis yang wa kullu ma'an rutbatil hasan. Setiap hadis yang daripada hadis hasan itu dia lebih kurang. Jadi hadis yang kurang daripada hadis hasan, maka hadis itu dinamakan hadis dhaif. Ketika ada hadis tidak memenuhi syarat hadis hasan, maka hadis itu dinamakan hadis dhaif. Wa kullu ma'rufah, jadi tidak sampai derajat hadis hasan, maka hadis tersebut termasuk ke dalam kategori hadis dhaif. Fa huwa dhaif, maka itu hadis dhaif. Wa huwa adapun hadis dhaif aksaman kasur. Jadi bagian atau macam-macam daripada hadis dhaif itu sangat banyak. Di dalam kitab Taisir dikatakan lughatan mengenai al-dhaif, lughatan bidul qawi. Dhaif itu secara bahasa adalah kebalikan atau lawan daripada kata-kata al-qawi, hadis yang kuat. Wa dhafu hisiyun wa ma'nawiyun. Dhaif itu ada secara hisi juga secara maknawi. Mungkin secara fisik dia bisa dhaif atau maknanya saja, dari segi maknanya saja dia dhaif. Wal muradu bihi huna ad-dhaful ma'nawi. Jadi yang dimaksud dalam hadis dhaif itu adalah hadis dhaif secara maknawi. Wa istilahan huwa ma lam yazma sifatul hasan. Secara istilah hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak tergabung di dalamnya sifat-sifat hadis hasan. Tidak ada di dalam hadis dhaif itu sifat-sifat hadis hasan. Bifaqdi syartin min syurutihi. Karena ketiadaan syarat satu syarat daripada syarat-syarat hadis hasan.
Jadi kalau kurang saja syaratnya daripada hadis hasan, satu kurang daripada hadis hasan, maka dia akan turun statusnya menjadi hadis dhaif. Kalau hadis hasan kemarin dikatakan wal hasanul ma'ruf turuqan wa badan. Jadi dia terkenal, jalurnya banyak, periwayatannya banyak, dikenal banyak orang, tetapi dia tidak, perawinya tidak sepopuler perawi hadis sahih. Nah, kalau ini hadis dhaif di bawahnya lagi. Nah, di bawah hadis hasan adalah hadis dhaif. Jadi maka di sini dikatakan malam yajma sifatul hasan. Di hadis yang tidak terhimpun di dalamnya sifat hadis hasan. Kenapa? Bifaqdi syartin min syurutihi, karena kehilangan satu syarat daripada syarat-syarat hadis hasan. Nah, itu di dalam kitab berikut ini dikatakan wa kullu ma bil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman kasur. Di setiap hadis yang derajatnya itu rendah atau lebih rendah di bawah daripada hadis hasan, maka itu dinamakan hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu statusnya jumlahnya sangat banyak. Wa yatafawwadu dha'fu bihasbi shiddati dha'fin bihasbi shiddati dha'fi ruwatihi wa hifdhihi. Jadi hadis dhaif juga bermacam-macam. Hadis dhaif bermacam-macam. Nah, melihat itu dilihat daripada status dhaif daripada perawinya. Jadi status dhaifnya apakah dhaif sangat dhaif ataupun dhaifnya itu lemah, ringan saja. Kama yatafawatul hasan. Kama yatafawatul sahih. Sebagaimana status hadis sahih itu bermacam-macam, banyak jumlahnya. Ada juga hadis dhaif juga banyak lagi. Faminhu ad-dhaif. Ada hadis dhaif ya hanya dhaif saja. Wa minhu ad-dhaif jiddan. Ada yang dhaif jiddan, sangat lemah. Wa minhu al-wahi. Ada lagi di bawahnya al-wahi. Wa minhu al-munkar. Ada yang hadis dhaif termasuk ke dalam kategori munkar. Wa syarrun. Ada juga yang syarr. Wa syarru anwa'uhu al-mawdu. Yang yang paling jelek bagian daripada macam hadis dhaif itu, bagian macam daripada hadis dhaif itu adalah hadis maudhu. Nanti di bait terakhir kan kita akan mengenal hadis maudhu. Maudhu, kemudian hadis itu bagian daripada hadis dhaif. Ada yang dhaif saja, ada dhaif jiddan, ada al-wahi, kemudian ada al-maudhu. Nah, terakhir mengenai hukum meriwayatkan daripada hadis dhaif, ada beberapa riwayat yang mengatakan yajuzu inda ahli hadis wa ghairihim riwayatul ahadits ad-dhaifah. Ada yang mengatakan ulama ahli hadis dan yang lainnya juga mengatakan boleh meriwayatkan hadis dhaif. Wa tasahul fi asanidiha, dan hadis yang tasahul artinya meremehkan, sangat menganggap remeh, menganggap mudah tentang masalah sanad. Min ghairi bayani dha'ifiha, tanpa dia menyebutkan dhaifnya. Nah, itu boleh saja. Bi khilafil hadis al-mawdu'ah fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma bayan wad'iha. Kalau hadis itu bersifat hadis maudhu, tidak boleh diriwayatkan sama sekali kalau periwayatannya itu tanpa menyebutkan kemaudhu'an hadis tersebut. Kalau hadis dhaif boleh diriwayatkan, boleh saja diriwayatkan kalau orang itu menyebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan itu merupakan hadis
dhaif. Nah, bisyarta ini Allah ta'ala bil aqaid. Nah, perlu dicatat, hadis dhaif boleh diriwayatkan pertama apa syaratnya? Syarat pertama Allah takuna fi bayanil ahkam syar'iyyah. Pertama, hadis itu tidak menjelaskan hukum-hukum syariat. Kasifatillahi ta'ala, seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bil halal wal haram, yang berkaitan dengan perkara halal dan haram. Jadi kalau hadis dhaif itu menjelaskan tentang halal dan haram atau hukum-hukum Allah, maka hadis dhaif itu tidak boleh diriwayatkan sama sekali. Kemudian berikutnya, hadis dhaif tidak boleh diriwayatkan ketika apa? Allah ta'ala bil aqaid. Jadi boleh diriwayatkan hadis itu dhaif kalau hadis itu tidak berkaitan, tidak berhubungan langsung dengan masalah akidah sifatillahi ta'ala, seperti sifat Allah ta'ala. Nah, adapun mengamalkan dengan hadis dhaif itu mayoritas ulama mengatakan boleh. Waladhi alaihi jumhurul ulama annahu yustahabul amal bihi fi fadailil a'mal. Jadi hadis dhaif dalam hal fadailul a'mal menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama itu membolehkan. Yustahab, jadi menganggapnya ya, mustahab, menjadi sesuatu yang disenangi, disunahkan. Lakin bisyurutin salasah, dengan 3 syarat. Nanti insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya mengenai syarat-syarat hadis dhaif, kapan boleh diamalkan dan kapan tidak boleh diamalkan. Adapun meriwayatkan hadis dhaif, boleh saja meriwayatkan hadis dhaif asalkan dalam meriwayatkan mengatakan bahwa ini hadis dhaif. Yang tidak boleh diriwayatkan itu hadis maudhu, hadis bikinan. Ini sekitar penjelasan seputar mengenai hadis dhaif. Mudah-mudahan bisa dipaham dan dimengerti. Dan yang paling penting, teman-teman siswa ataupun siswi kelas 11 harus menghafal Nawam Baikuni. Hadza minni astaghfirukum wa la ilaha illa Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.